Special Competitive and Entrepreneurial-Based Human Resources. Kepada Bapak Heri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Apa dan daftar ya? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan kita banggakan, tadi ada Ibu Profesor Dr. Hajah Eliana, Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta, dan juga rekan saya, Kepala Disnaker Kota Bekasi, Ibu Dr. Andaika Indayarti, para narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Watini, Ibu Dr. Hajah Wahyu Sri Ambar, kemudian ada Ibu Mardiana dan juga Mr. Masahiro ya, dari Jepang ya. Kemudian juga seluruh rekan-rekan peserta webinar siang hari ini, baik dari panitia Kordorum yang luar biasa, saya kira bisa menggelar acara yang cukup strategis pada siang hari ini, dan seluruh peserta webinar yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai keynote speech, saya menyampaikan singkat saja, ini menjadi renungan dan menjadi pemikiran yang sekaligus perlu ada tindak lanjut dari acara webinar ya. Sehingga seringkali webinar ini dilaksanakan tetapi kita bingung mau dibawa kemana tindak lanjut dari webinar tersebut. Yang pertama, kata kuncinya adalah kenapa kita harus memperhatikan sumber daya manusia, SDM. Karena sumber daya alam itu terbatas. Walaupun negeri kita yang kita cintai ini begitu luar biasa, sumber daya alamnya, baik berupa lautan, hutan, kemudian tambang, energi, dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi Allah, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan sumber daya alam manusia di negeri kita yang kita cintai luar biasa. Tapi sumber daya alam itu terbatas. Setiap hari dipakai, dikeruk, pasti habis. Dan negeri kita nggak boleh mengandalkan sumber daya alam saja. Apalagi kalau kemudian eksplorasinya hari ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Saya kira banyak sekali lah kasus-kasus terkait di Freeport ya gitu ya. Kita kaya sekali dengan hutan, kita kaya sekali dengan lautan, tapi kenapa semua harus impor? Kan aneh. Ada yang rusak dalam menata negeri yang kita cintai ini. Sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Makanya kita tidak boleh tergantung kepada sumber daya alam, karena terbatas. Lalu apa yang menjadi proyeksi kita ke depan? Tema ini sangat penting, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Ini yang menjadi aset kita ke depan. Mempersiapkan sumber daya manusia tentu perlu waktu dan cara. Kita nggak bisa menyulap seseorang kemudian menjadi ahli dalam bidang tertentu, nggak bisa. Dia perlu proses yang panjang. Tadi Bu Profesor, Kepala Disnaker, bahkan orang-orang yang pinter di webinar siang ini nggak bim salah bim menjadi orang yang paham, profesional, nggak mungkin. Perlu ada proses. Perlu ada proses belajar yang panjang. Perlu ada proses tenaga pendidik dan kependidikan yang mumpuni, yang sehingga bisa mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Perlu ada sarana prasarana yang backup dari pemerintah, sehingga sumber daya manusia ini menjadi faktor utama untuk kemajuan sebuah bangsa ke depan. Hari ini kita lihat misalnya, untuk bicara di Asia saja, ya, betapa kita tertinggal.
Sumber daya manusia kita banyak yang keteteran dibanding dengan Jepang, gitu ya, Korea, bahkan dengan Thailand sekalipun. Kenapa? Karena kita abai, kita selama ini mengandalkan sumber daya alam, lupa menyiapkan sumber daya manusia terkait dengan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu, kata kunci yang pertama adalah ini webinar yang sangat strategis dan ini harus ada tindak lanjut, rekomendasi yang dibawa para pemangku jabatan di negeri yang kita cintai ini. Ya, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, bagaimana caranya menyiapkan sumber daya manusia yang tadi mampu bersaing? Tadi kalau Ibu Profesor menyatakan ini adalah paket komplit, betul, saya sepakat. Karena menginginkan sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni, yang profesional, mampu bersaing, punya integritas, ya, itu nggak bisa dilakukan oleh satu elemen masyarakat saja. Kalau kita bicara di negeri kita, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada orang-orang yang mendalami akademisi, pendidikan. Ada orang yang berkiprah di lembaga-lembaga pelatihan. Ini harus terlibat semua. Kalau saya, mohon maaf, saya terlibat di legislatif, maka fungsi saya adalah bagaimana melahirkan perda-perda, peraturan-peraturan daerah yang punya keberpihakan kepada sumber daya. Nanti disentuh juga nih, saya usul Pordorum, undang juga anggota DPR RI. Kenapa? Karena di sanalah lahir undang-undang. Kemarin kita dikejutkan dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law. Ini undang-undang ada nggak keberpihakan untuk mewujudkan SDM yang unggul? Atau justru mematahkan? Jadi kalau kita punya SDM yang punya keberpihakan, punya political will untuk melahirkan undang-undang yang punya keberpihakan, maka DPRD provinsi, DPRD kota, dia akan mengikuti. Karena payung hukumnya sudah jelas undang-undang. Kalau perda itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi, bagaimana caranya? Yang pertama, ini adalah merupakan kerja kolaborasi. Kita nggak bisa kerja antar lembaga saja. Bahkan hanya Pordorum saja mengumpulkan ahli, merekomendasikan, kemudian rekomendasi didengar atau tidak, ini menjadi persoalan lagi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah niat baik ini harus melakukan, harus melingkan, harus mendapatkan kolaborasi dari seluruh elemen pemangku jabatan yang hari ini ada di Indonesia, sehingga mudah-mudahan rekomendasi ini akan bisa didengar, nanti akan lahir dalam bentuk peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Tanpa ini saya kira kita capek, gitu ya, ingin SDM yang unggul, tapi nggak ada keberpihakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, saya kira ini luar biasa, sentuh terus hati mereka. Kekuatan-kekuatan moral terus diingatkan. Bagaimana mereka harus menjaga negeri Republik Indonesia yang kita cinta ini, jangan sampai sumber daya alamnya habis dikeruk tanpa kemudian melahirkan kesejahteraan. Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri kita yang kita cintai. Padahal aset bangsa, sumber daya manusia Indonesia ini luar biasa sesungguhnya, kalau diberi kesempatan. Tapi sayang, banyak sekali orang-orang yang ahli, mereka berkiprah di luar negeri karena tidak mendapatkan tempat di negeri kita yang kita cintai ini. Saya contoh saja sedih kemarin ya, dalam Piala Sudirman, ini Sudirman, contoh saja. Ternyata pelatih-pelatih hebat kita melatih di negeri orang. Kenapa bisa begitu? Dan akhirnya negeri yang dilatih oleh orang Indonesia mengalahkan pemain-pemain kita sendiri. Ini menjadi naif. Dan ini tidak boleh terjadi untuk aspek-aspek lainnya. Cukup di olahraga saja. Karena mungkin di sana ada profesionalisme barangkali. Sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan tempat di negeri kita. Mereka bekerja, dan akhirnya mereka melahirkan atlet-atlet yang mampu mengalahkan atlet kita di negeri kita yang kita cintai ini. Ini satu contoh saja, gitu ya. Betapa political will, kebijakan pemerintah ini harus punya keberpihakan kepada masyarakat agar kemudian akan muncul sumber daya manusia yang punya kualitas, profesionalisme, dan punya integritas. Kata kunci yang ketiga, para Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan,
Di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir ini, tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Ya. Sudah berjalan hampir kurang lebih mau 2 tahun, meluluh lantahkan seluruh aspek kehidupan kita. Aspek pendidikan, aspek ekonomi, sosial, budaya. Kita dipaksa untuk hidup dalam nuansa yang baru. Ya. Dulu kita mungkin jarang sekali menggunakan webinar seperti ini. Biasanya di hotel, gitu. Biasanya duduk bersama. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Dengan webinar semacam ini meringankan. Tetapi kemudian juga kita harus berpikir bagaimana ke depan dalam suasana begini kita harus bisa menyiapkan sumber daya manusia yang punya arah dan visi agar mampu tetap bertahan dalam suasana kehidupan baru yang kita alami hari ini. Semuanya berubah. UMKM di Kota Bekasi dan Jawa Barat hari ini juga hancur. Mereka banyak sekali yang kemudian tidak mampu memasarkan produknya. Beribu-ribu pabrik di Jawa Barat hari ini banyak melakukan rasionalisasi, mem-PHK sebagian besar buruhnya, tenaganya, karena produksinya sangat berkurang dan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini menjadi tantangan buat kita semua, ya. Alhamdulillah dengan kiprah yang dilakukan oleh Pordorum ini, sedikit cahaya yang nanti bisa kita berikan manfaatnya kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bekasi, sehingga mudah-mudahan kita berharap ada setitik cahaya yang bisa kita berikan untuk di tengah jalan kegelapan. Tapi kita yakin mudah-mudahan dengan usaha kebersamaan, dengan kolaborasi yang kuat antar kelembagaan, saya berharap mudah-mudahan cahaya itu akan datang kembali dan insya Allah kita bisa membangun bersama-sama negeri yang kita cinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini kata kunci dari saya, singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya juga sekali lagi mengucapkan mengapresiasi rekan-rekan Pordorum yang sudah melakukan acara seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berseri dan bisa melibatkan semakin banyak orang yang punya keberpihakan kepada masyarakat, sehingga kita harapkan mereka juga bisa memberikan kontribusinya untuk negeri kita yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.